Ingat, Pak Jokowi ini selain politisi ulung juga komunikator yang hebat. Komunikasi yang dilakukan Pak Jokowi itu lebih cenderung tidak retorik dalam ilmu komunikasi ya. Beliau adalah seorang komunikator yang banyak melakukan komunikasi persuasif, komunikasi akomodatif. Semua lawan bila perlu ditarik jadi satu, jadi kekuatannya. Saya melihat dari perspektif komunikasinya, apa yang dilakukan Pak Jokowi seperti simbol-simbol yang memberikan nuansa ke sana itu lebih bagus. Pak Jokowi tahu bagaimana cara menyampaikannya. Beliau selalu dengan bahasa yang sederhana. Nah, kalau saya sudah jelas tidak ada tokoh lain yang mirip apa yang disampaikan Pak Jokowi, ya tentu ke Gubernur Jawa Tengah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara KPK TV dimanapun Anda berada, kebetulan kita ada di Padepokan Setonegoro yang bertempat di Dukuh Ngalian, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Nah, ini kita kedatangan sosok tamu. Beliau juga pembinanya Padepokan. Beliau sebagai pengamat dan pemerhati budaya. Nah, ini kita mumpung ada tokoh nasional yang memang menyempatkan waktu bisa silaturahmi di Padepokan Setonegoro, Kanjeng Pangeran Dr. Haji Andi Budi, atau yang sering disebut Gus Andi. Nah, kita bincang-bincang kali ini sama beliau tentang pandangan beliau tentang apa ya, tentang pernikahannya Kaisang kemarin yang menggunakan keraton Mangkunegaran dan menggunakan adat Jawa. Ini Pak Jokowi dalam konteks ini bisa nggak dikatakan memberikan isyarat bahwa Indonesia bermonarki? Bisa nggak itu seperti itu, Gus? Pak Jokowi orang Jawa dan beliau seorang politisi hebat ya. Pak Jokowi ini politisi ulung loh. Jangan dikira beliau ini seorang presiden yang hanya berpikiran bagaimana beliau didukung banyak, tapi konsep visionernya ke depan tuh out of the box yang tidak bisa dibaca oleh orang. Sementara ini beliau punya visi ke depan. Bisa jadi dengan kekuatan dan kepercayaan masyarakat yang diberikan sekarang ini, dengan prosesi pernikahan yang kemudian tidak hanya prosesi di pelaminan loh, kirap dari Loji Gandrung ke Mangkunegaran itu menunjukkan bagaimana kekokohan sebuah institusi kerajaan. Ada kereta, anak kuda dan sebagainya. Itu mengilustrasikan kebesaran sebuah pasukan ya, pasukan kerajaan, logistik, terus keberadaan positioning kerajaan di hadap kawulo masyarakat, dan masyarakat sekarang ini terhipnotis. Artinya meskipun dalam modern, begitu kerajaan kereta kencana lewat ditumpangi oleh sang putra presiden sebagainya, mereka itu mengeluh-ngeluhkan. Ini ada sebuah reinkarnasi ya. Reinkarnasi itu adalah sebuah proses pengembalian seperti kejadian sejarah masa lalu. Itu seperti yang dilakukan oleh ini, dan ini positif, baik. Tinggal bagaimana masyarakat ke depan, tinggal bagaimana wilayah-wilayah tanah air yang ke depan itu bisa melakukan seperti ini. Ini kekayaan asli Indonesia yang justru ini harus ditumbuhkan untuk tetap mengokohkan NKRI. Gitu menurut saya. Berarti nggak ada ya menjawab. Berarti ada nggak kaitannya dengan sinyal si rambut putih? Itu gimana, Gus? Wah, ini dengan adanya di Solo ini. Nah kan, kenapa? Ini urusannya udah politik ini. Karena memang kita melihat yang punya gawe presiden itu jabatan politik. Gimana menurutnya Gus Andi ini? Ingat, Pak Jokowi ini selain politisi ulung juga komunikator yang hebat. Komunikasi yang dilakukan Pak Jokowi itu lebih cenderung tidak retorik dalam ilmu komunikasi ya. Beliau adalah seorang komunikator yang banyak melakukan komunikasi persuasif, komunikasi akomodatif.
Semua lawan bila perlu ditarik jadi satu, jadi kekuatannya. Dan yang penting beliau lebih banyak menggunakan komunikasi dengan simbol-simbol, ya, si rambut putih dan sebagainya. Tapi sinyal-sinyal ini tidak bisa terbantahkan karena di berbagai media kita bisa lihat bagaimana Pak Jokowi bisa meminta Pak Ganjar duduk bareng di mobil ya habis peresmian. Kemudian pada saat Pak Jokowi dengan para relawannya menyampaikan orang dengan tanda-tanda kerut dahi yang agak bergaris-garis itu adalah ciri dari pemimpin yang mikirin rakyat. Rambutnya putih karena memikirkan rakyat terus ya. Kalau kita lihat dari pemimpin yang ada sekarang ya 90% mengarah ke Pak Ganjar. Dan kebetulan ini ada di Jawa Tengah. Pak Ganjar adalah gubernur Jawa Tengah, pemimpin Jawa Tengah, orang Jawa asli. Dan settingan-settingan ini dalam konteks komunikasi sebagai yang dinamakan agenda setting. Dan itu bisa saja dalam ilmu komunikasi menjadi sebuah implementasi untuk mewujudkan keinginan itu. Perspektifnya dalam tinjauan komunikasi ya seperti itu, tidak berbeda. Nah, Nyon Sewu, saya tadi tertarik dengan pertanyaan dari Pak Imam Supaat yang dimana nanti akan mungkin nggak mengarah ke monarki. Ini Nyon Sewu, mungkin agak-agak sedikit melenceng pertanyaan saya. Seperti kita tahu banyak, artinya ini mungkin penjana bisa klarifikasi bahwa keraton atau monarki itu tidak jauh dari feodalistis. Nah, bagaimana itu Gus menurut penjana? Iya, namanya feodal itu kan berusaha untuk menjaga sebuah budaya, kultur dari masa lalu ya dijaga terus kultur ini ke depan dan sebagainya. Namun dalam perkembangan peradaban ke depan dengan kemajuan teknologi mulai terjadi transformasi digital, ini ya feodal itu menjadi bagian inti saja, tapi proses politik, ekonomi, sosial budaya berkembang sesuai dengan zamannya. Ya, seperti di Jepang ya, di Jepang itu bagaimana kehidupan budaya itu masih terjaga rapi walaupun secara politik, ekonomi sudah berkiblat ke barat dan sebagainya. Di China juga gitu. Bagaimana sistemnya masih komunis, budayanya masyarakatnya masih tunduk pada negara, tapi secara ekonomi menjadi liberal dan ekspansi besar-besaran untuk melakukan hubungan-hubungan secara multilateral dengan negara dalam proses pemasaran produknya ya. Sama dengan perkembangan di negara-negara Eropa. Jadi sistem monarki, sistem apapun kalau dikehendaki oleh rakyat, semua bisa terwujud. Indonesia itu mengalami proses bagaimana Undang-Undang Dasar 45, kemudian dirubah lagi Undang-Undang RIS ya 49, Undang-Undang RIS ganti lagi Undang-Undang 50. Undang-Undang 50 ini masih statusnya sementara UUDS. Ayo kita garap terus dan sebagainya, nggak menghasilkan. Dengan kekuatan dekret Presiden Soekarno bisa membangun UUD 45 lagi. UUD 45 digunakan terus sampai orde baru reformasi di amandemen. Bisa saja, semua ada mekanismenya dan semuanya bisa terwujud kalau rakyat menghendaki. Siapapun rakyat itu kalau sudah duduk dalam sebuah keterwakilan di DPR, di DPD, di lembaga yang besar di MPR ya bisa. Berarti feodal itu tidak identik dengan zaman dahulu ya? Enggak, ya? Feodal itu hanya kultur saja. Feodal ya seperti bagaimana seorang anak harus sungkem. Sungkemnya yang benar itu bukan sungkem terus kita cipika-cipiki, enggak. Sungkemnya lutut tuh menyentuh ke lantai, di pangkuannya bersujud, menempelkan mukanya ke pangkuan ibu bapak. Ya seperti itu, yang muda menghormati yang tua. Kemudian proses-proses budaya lainnya diikuti dan sebagainya. Ini budaya-budaya yang memang terjadi secara kesinambungan. Nah,
itulah yang dinamakan feodal. Tapi dalam sistem pemerintahan ya modern, ada digitalisasi, ada proses keterbukaan, ada proses pemilihan dan sebagainya. Artinya pemerintah dengan negara ini sinergi. Pemerintah dilakukan oleh kelompok profesional, negara ini dipimpin oleh tokoh-tokoh yang sudah mendarah daging, yang ada berdiri kesultanan, kerajaan dan sebagainya itu. Nah ini berbicara nanti ya. Kalau memang situasi itu memungkinkan ke sana, saya melihat dari perspektif komunikasinya, apa yang dilakukan Pak Jokowi seperti simbol-simbol yang memberikan nuansa ke sana itu lebih bagus. Jadi masih Pak Jokowi ini masih sering menggunakan bahasa sanepan ya, orang Jawa mengatakan bahasa sanepan, kayak rambut putih, terus kemudian beliau mengadakan di sistem keraton ya kan, dengan kejawennya, sehingga komunikasinya Pak Jokowi itu masih menggunakan kulturnya para leluhur dengan bahasa sanepan. Menurut Gus Sandi gimana nih? Ya bahasa sanepan itu kan bahasa yang diciptakan oleh tokoh ya untuk mengaburkan makna sebenarnya, tapi punya makna yang luas. Cuma dalam bahasa sekarang itu namanya komunikasi simbolik dengan simbol-simbol ya. Jadi Pak Jokowi bergandengan tangan dengan ini dan sebagainya, itu sudah menunjukkan Pak Jokowi mendukung ini. Jadi komunikasi simbolik ini sebenarnya lebih dahsyat karena apa? Tidak terlalu banyak narasi, cukup dengan sebuah tindakan yang dilakukan itu sudah mencerminkan sebuah hubungan komunikasi. Apalagi diberikan sisipan-sisipan sanepan tadi itu dengan kata-kata hiasan, itu lebih jauh lagi. Namun namanya seorang tokoh ya, komunikasi yang baik, tentu Pak Jokowi tahu bagaimana cara menyampaikannya. Beliau selalu dengan bahasa yang sederhana, yang orang lain tuh, masyarakat yang ngopi-ngopi di warung-warung tuh udah tahu maknanya, nggak perlu dijelaskan, tidak high contact gitu, jadi low contact, seperti menyampaikan seperti itu, yang berkerut, yang berambut putih dengan nada-nada yang sedikit bercanda, tapi itu sebenarnya mengena, menggiring sebuah persepsi masyarakat. Tinggal masyarakat aja nanti mempersepsikan kemana. Kalau saya sudah jelas, tidak ada tokoh lain yang mirip apa yang disampaikan Pak Jokowi, ya tentu ke Gubernur Jawa Tengah. Itu. Baik, terima kasih Gus Sandi. Pemirsa, demikian singkat dari kita diskusi ini terkait masalah ngunduh mantunya Jokowi sebagai presiden, dan apa yang disampaikan beliau tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan paling enggak satu poin yang kita ambil, bahwa Jokowi ini dinilai sebagai politisi tangguh ya Gus ya, politisi yang handal, kemudian dialektik, dan lebih sering menggunakan simbolik. Jadi ini rakyat Indonesia nih mesti mampu mengartikulasikan makna simbolik yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sampai ketemu di malam berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir Astu Swasti Prajabiah. Jangan lupa, Indonesia berbudaya, Indonesia berdemokrasi. Amin. Assalamualaikum.